Adidas membakar 15 triliun rupiah dalam waktu singkat. Angka ini bukan sekadar kerugian operasional biasa, melainkan hasil dari sebuah perjudian strategi yang gagal total di tanah Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Adidas membuat keputusan yang di atas kertas tampak seperti jenius marketing, mengakuisisi Reebok dengan nilai fantastis sebesar 3,8 miliar dolar AS. Banyak yang mengira ini adalah langkah untuk menguasai pasar global dan menumbangkan dominasi Nike. Namun, realitanya, ini adalah awal dari mimpi buruk yang berlangsung selama hampir 2 dekade. Mari kita bedah anatomi kehancuran ini. Adidas pada awal 2000-an adalah raksasa yang merasa tidak terkejar. Setelah sukses di Eropa, mereka ingin mencaplok pangsa pasar Amerika. Reebok, yang saat itu memegang kontrak besar dengan NBA dan liga-liga besar lainnya, dianggap sebagai pintu masuk emas. Namun, saat manajemen Adidas masuk ke kantor pusat Reebok di Massachusetts, mereka segera menyadari bahwa budaya kerja kedua perusahaan ini seperti minyak dan air. Adidas yang sangat terstruktur, disiplin, dan bergaya militer Jerman, harus berhadapan dengan Reebok yang lebih santai dan mengandalkan kreativitas gaya hidup. Perbedaan ini bukan hanya masalah kultur, ini adalah masalah eksekusi. Perlahan tapi pasti, Adidas mulai melucuti identitas Reebok. Kontrak-kontrak besar yang menjadi jantung dari Reebok justru dipindahkan ke induk perusahaan, yakni Adidas. Ini adalah langkah bunuh diri korporasi. Tanpa identitas, Reebok kehilangan relevansinya. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Adidas justru membiarkan Reebok menjadi zombie yang terus menyedot kas perusahaan tanpa menghasilkan profitabilitas yang diharapkan. Selama bertahun-tahun, Adidas terus menyuntikkan dana ke Reebok, mencoba mengubahnya menjadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang pasar inginkan. Strategi ini terus memburuk saat kompetisi di pasar sepatu lari dan streetwear berubah drastis. Nike dengan teknologi inovatifnya mulai meninggalkan Adidas jauh di belakang. Di saat yang sama, Adidas justru terjebak dalam perangkap internal mereka sendiri. Fokus manajemen terpecah. Mereka harus berurusan dengan integrasi Reebok yang tak kunjung usai, sambil berusaha mempertahankan posisi mereka di pasar Eropa yang mulai digerogoti oleh merek-merek lokal yang lebih gesit. Ini adalah kesalahan kalkulasi yang sangat mahal. Mari kita bicara tentang angka. Nilai 15 triliun rupiah yang menguap tersebut berasal dari penurunan valuasi aset, biaya restrukturisasi yang membengkak, dan hilangnya kesempatan untuk berinvestasi di teknologi digital yang saat itu mulai dirintis oleh kompetitor. Pada 2016, Adidas akhirnya menyerah. Mereka mulai melirik opsi penjualan Reebok karena sadar bahwa investasi mereka tidak akan pernah balik modal. Namun, saat mereka mencoba menjualnya, harganya sudah jatuh bebas ke angka yang sangat rendah dibandingkan saat mereka membelinya. Kejadian ini menunjukkan betapa bahayanya ego korporat. Direksi Adidas saat itu, yang dipimpin oleh Herbert Hainer, percaya bahwa dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, mereka bisa membeli pasar. Namun, dalam industri retail, Anda tidak bisa membeli loyalitas konsumen. Anda harus membangunnya melalui produk. Ketika Adidas kehilangan fokus pada inovasi produk karena sibuk memperbaiki mainannya yang rusak, disitulah pasar berbalik arah. Mereka lupa bahwa Nike tidak menang karena ukuran perusahaan, tapi karena mereka mendengarkan keinginan atlet dan budaya urban secara simultan. Inilah klimaks dari drama korporat ini. Perusahaan yang tadinya ingin menjadi raja dunia, justru terpuruk di bawah beban utang dan penurunan moral karyawan. Mereka menghabiskan waktu 15 tahun hanya untuk menyadari bahwa mereka salah langkah di tahun pertama. Saat ini, Adidas telah melepas Reebok ke pihak lain dengan harga yang jauh dari ekspektasi awal. Itu adalah bentuk pengakuan kekalahan yang paling telak dalam sejarah industri pakaian olahraga. Mereka kehilangan miliaran dolar, kehilangan waktu berharga, dan yang paling parah, kehilangan kepercayaan investor. Seluruh jajaran direksi diganti, strategi dirombak total, dan mereka harus memulai dari nol untuk membersihkan kekacauan ini. Kejatuhan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang hilangnya fokus pada DNA merek. Adidas yang dikenal dengan inovasi sepatu sepak bolanya, tiba-tiba menjadi perusahaan yang sibuk dengan urusan administrasi, integrasi, dan perselisihan budaya kerja. Mereka sempat kehilangan arah selama hampir 10 tahun. Bahkan setelah mereka mulai bangkit melalui kolaborasi dengan desainer papan atas, luka dari akuisisi Reebok tetap menjadi beban yang menahan laju pertumbuhan mereka. Setiap kali laporan keuangan keluar, bayang-bayang kerugian dari Reebok selalu muncul kembali. Ini adalah pelajaran mahal tentang bagaimana sebuah keputusan strategis yang salah bisa menghambat inovasi sebuah perusahaan selama lebih dari 1 dekade. Ketika akhirnya mereka melepaskan Reebok, itu bukan sebuah perayaan, melainkan sebuah pelepasan beban yang sangat berat dan memalukan. Industri olahraga telah berubah, dan Adidas harus membayar mahal untuk menyadari bahwa mereka hampir tenggelam di bawah beratnya sendiri.
Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar sudah belajar dari kesalahan ini? Atau mereka akan mengulanginya lagi dalam bentuk yang berbeda? Jika kamu mengira kehancuran Reebok adalah skandal terbesar di industri fashion, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana Nike hampir saja bangkrut di era 80-an sebelum akhirnya mereka mencuri tahta dunia.